Merry Christmas Chancy Kids, peraturan ibadah online Natal 2020. 1. Komen nama kalian di YouTube comment box atau live chatnya ya. 2. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Kita harus yakin Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Dan yang ketiga, ibadah ini harus didampingi oleh orang tua ya. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Chancy Kids GSJA, Merry Christmas semuanya. Merry Christmas Cici Yosela. Cici Yosela seneng banget ya kita bisa ngerayain Natal sama-sama hari ini. Iya, seneng banget nih. Oke, udah gak sabar nih kita mau ibadah Natal pada pagi hari ini. Pasti di rumah juga gak sabar nih ya Cici Yosela ya. Oke, kita mau mulai ibadah kita, ibadah Natal kita pada pagi hari ini. Siapkan hati kita mau nyanyi sukacita buat Tuhan sebab Tuhan udah lahir buat kita semua. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Ayo sebelum kita memulai ibadah kita kali ini, kita harus bersatu dalam doa dulu ya. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau masih mengumpulkan kami semua pada YouTube ini ya Bapak. Sebentar kami mau memulai ibadah kami, Kau yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau tutup bungkus kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau bersukacita di Natal ini, kita mau nyanyikan satu pujian buat Tuhan pagi ini. Yang semangat ya nyanyinya ya. Semangat semuanya. Mari berhimpun dan bersukaria
Yuk kita mau angkat satu pujian lagi nih Cici Yosela supaya Wah. biar lebih semangat lagi. Supaya Oke? semangat. Semangat semuanya ya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Luar biasa semuanya. Pada suatu hari, ada seorang anak yang pandai menggambar. Anak itu bernama Darren. Anak tersebut sangat baik, ceria, dan mandiri. Ia tidak pernah memaksa orang tuanya untuk membelikan hal-hal yang teman-temannya punya. Pada Natal tahun lalu, Darren ingin memberi kado Natal bagi Tuhan Yesus. Ia sudah mulai menggambar sejak sekarang. Lagi pula, sekolah sedang online. Jadi Darren punya waktu luang untuk menggambar gambar yang sangat indah, yang terbaik untuk Tuhan. Di sekolah online, Anak, tahun 2019 sudah berlalu. Menyambut tahun 2020, mari kita siapkan hadiah yang terbaik untuk Tuhan di akhir tahun ini. Apakah kamu sudah siap untuk memberikan kado untuk Tuhan? Pastinya aku akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Aku juga mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. mereka ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Akan tetapi, seminggu kemudian, Darren, temanku sakit. Aku sudah memberikan sebagian dana dari uangku, tapi tidak cukup. Oh, berapa yang ia butuhkan? 1.500.000. Aku tidak memiliki uang, Hilmar. Aku ingin sekali membantunya. Aku juga. kembali saat di sekolah, Selamat pagi, hari ini kita kedatangan Ibu Wali Kota. Ibu Di mau melihat hasil karya menggambar kalian. Ini, Ini. oh, gambarnya indah-indah sekali. Boleh Ibu berbicara kepada salah satu dari kamu, Darren? boleh? Ibu Wali Kota ingin membeli lukisan Darren seharga 1.500.000 karena lukisan Darren sangat indah. Namun lukisan tersebut adalah kado untuk Tuhan yang sudah dipersiapkan dari tahun 2019. Darren sangat bingung jika ia menjual lukisan tersebut, ia dapat menggunakan uangnya untuk pengobatan teman Elmer yang sakit. Ia pun berdoa dan memutuskan dengan sukacita untuk menjual lukisannya. Darren, terima kasih ya bantuannya kepada temanku. Sama-sama, Hilmar. Darren, Ibu sangat bangga kepadamu. Kamu tahu, Tuhan tidak pernah melihat berapa besar persembahan juga kadomu.
Tuhan melihat hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan mau kita peduli kepada sama kita. Karena Tuhan telah terlebih dahulu peduli kepada kita. Dia lahir ke dunia menyelamatkan kita dari dosa kita. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring for you and your King. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Onka cuka hamke Christmas, jingle bell hamke Christmas. Salam hanin salam ko Christmas, mas wagi pun sehe. Onka cuka hamke Christmas, jingle bell hamke Christmas. Salam hanin salam ko Christmas, wagi pun sehe. Onka cuka hamke Christmas, jingle bell hamke Christmas. Salam hanin salam ko Christmas, wagi pun sehe. Sekarang kita mau lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Jangan ada yang berisik lagi, jangan ada yang main-main lagi ya. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putra
sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan nyanyian yang Kau berikan kepada kami lewat lidah bibir kami Tuhan. Kami mengucap syukur punya Allah yang seperti Engkau. Kami mengucap syukur punya Allah yang mau mati untuk menebus dosa kami semua. Mau lahir ke dunia yang fana ini untuk menyelamatkan kita semua. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Allah Bapa, kami berterima kasih Roh Kudus. Biarlah pada pagi hari ini kami dibukakan hatinya, dibukakan telinganya, supaya kami bisa mendengar firman-Mu. Dan apapun yang Cici Yoselni sampaikan, semuanya bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Semoga apapun yang Cici Yoselni sampaikan juga bisa merubah hati kami, dan merubah sifat kami, dan merubah pengetahuan kami, supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, Cici seneng banget Cici bisa sampaikan cerita firman Tuhan di hari Natal ini. Siapa yang gak seneng sama Natal? Cici seneng banget. Cici seneng, Cici bisa sampaikan cerita firman Tuhan sama adik-adik semuanya. Karena Cici percaya adik-adik adalah adik-adik yang pintar, adik-adik yang hebat, adik-adik yang semangat. Oh iya, selamat ya buat adik-adik yang udah dapat hadiah pada hari ini. Pasti banyak banget nih yang seneng dapat hadiah karena absensi Natalnya. Cici juga mau ngucapin congrats buat teman-teman yang suka jawab kuis, itu pasti hadiahnya lebih banyak. Terus adik-adik yang suka baca Alkitab, itu juga hadiahnya lebih banyak. Pasti adik-adik banyak yang seneng ya sama hadiahnya. Semoga hadiah itu bikin adik-adik bukan mencari hadiah di Natal tahun depannya, tetapi adik-adik itu lebih semangat lagi dan lebih mau lagi berpartisipasi dan seneng sama Chancy Kids GSJA. Jadi semoga nama Tuhan dipermuliakan atas hadiah-hadiah yang adik-adik terima. Karena Cici juga mengucap syukur buat mama papa yang udah memberikan janji iman loh kepada GSJA Cendrawasih. Bantuan tersebut dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Jadi semuanya itu tersalurkan bersama supaya menjadi berkat bagi kita semua. Nah adik-adik, hari ini nih Cici mau cerita nih. Ceritanya apa sih Ci? Ceritanya adalah simbol-simbol yang sering kalian ketemukan ketika tema-tema Natal tuh mulai berlalu. Coba nih ya kita lihat beberapa foto yang akan Cici tampilkan di sini. Nah, siapa yang pernah lihat ini? Kalau lihat ini? Kalau lihat ini? Bagaimana dengan ini? Oke, jadi adik-adik kalian pasti tahu tuh, ketika Cici kasih foto-fotonya tadi, pasti adik-adik banyak yang tahu soal itu apa sih. Terus kayak biasa tuh hiasan-hiasan Natal tuh apa sih. Dan Cici hari ini akan kasih tahu informasi yang menarik, cerita yang menarik tentang arti dari simbol-simbol tersebut. Karena apa? Simbol-simbol itu bagus, simbol-simbol itu keren, simbol-simbol itu Natal banget dan oke banget, dan harus kita punya banget. Oke, tapi adik-adik tahu gak sih, kita gak boleh terlalu terobsesi sama hiasan-hiasan Natal tersebut. Karena apa? Karena yang paling penting di Natal itu adalah Tuhan Yesus, bukan hadiah, bukan lampu-lampu yang hebat, bukan perhiasan-perhiasan atau hiasan-hiasan pohon Natal yang keren. Tapi Natal sesungguhnya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Penting banget kan buat kita merayakan Natal dengan mengetahui apa sih arti Natal tersebut. Nah adik-adik, Cici akan bawa satu hal nih yang kalian sering lihat banget di hiasan-hiasan pohon Natal. Tada! Permen tongkat. Nah bahasa Inggrisnya itu candy cane. Jadi Cici bilangnya candy cane ya, karena lebih populer tuh kan candy cane. Permen tongkat itu kan bisa kayak tongkat ini atau tongkat itu, berbeda. Nah candy cane ini adalah permen yang kita nggak tahu nih pembuatnya tuh siapa, atau dia tuh dibuatnya di mana. Cici nggak cari informasi tentang itu, tapi Cici mau cari informasi tentang Natalnya adik-adik. Candy cane ini adalah permen yang bisa berartikan Natal. Simbol candy cane ini bisa mengingatkan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Hah? Permen Tuhan Yesus Kristus? Apa nyambungnya, Ci? Nah, adik-adik sama-sama perhatiin ya. Nah, adik-adik coba kita lihat bentuk dari candy cane ini seperti apa. Bentuknya seperti apa? Seperti
tongkat. Seperti tongkat siapa? Seperti tongkat para gembala. Adik-adik, ketika adik-adik melihat Kedi, Ken, Cici mau kalian mengingat para gembala. Para gembala kenapa harus diingat, Ci? Ya, karena para gembala adalah orang-orang yang disamperin oleh malaikat untuk menghampiri dan mengunjungi di mana Tuhan Yesus itu lahir. Para gembala adalah orang-orang yang penting di dalam perayaan hari Natal. Maka dari itu, ketika adik-adik ingat Candy Cane, adik-adik bisa nggak nih sama-sama kita ingat sama gembala? Kita ingat sama-sama para gembala yang dengan senang hati, yang sedang lagi jaga domba. Coba adik-adik bayangin, lagi sedang jaga domba, artinya dia lagi kerja. Ketika malaikat datang, malaikat suruh mereka menghampiri Tuhan Yesus, mereka mau. Mereka dengan lapang hati, mereka langsung berjalan ke sana. Setelah itu mereka apa? Setelah itu mereka mengabarkan kabar baik. Ketika dia telah melihat Tuhan Yesus, dia nggak berhenti begitu aja, tapi dia mengabarkan kabar baik. Adik-adik mau sama-sama di sini mengabarkan kabar baik? Kabar baiknya itu apa, Ci? Kemarin kita udah belajar. Kabar baik itu adalah kabar sukacita karena Tuhan Yesus telah lahir ke dunia ini dan menyelamatkan kita semua dan mati untuk kita, untuk menebus dosa kita semua. Nah, kalau adik-adik mau kita dig lebih deeper lagi, kalau misalnya kita mau baca lebih deeper lagi, coba kita sama-sama baca di Lukas 2 ayat 8 sampai 16. Nah, Cici udah bawa Alkitab Cici nih ya. Kita sama-sama buka di Lukas yang kedua, pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat ke-16. Cici akan baca yang ganjil, kamu yang genap ya. Berarti kamu duluan baca nih kan ayat 8. Perikopnya adalah gembala-gembala. Yuk sama-sama baca. Ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 12 kamu ya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang akan terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16 terakhir nih. Mereka menghampiri dengan cepat-cepat bayi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah kita baca Alkitab, coba yuk sama-sama kita lihat cuplikan di mana gembala-gembala itu menghampiri bayi Tuhan Yesus. This is Jesus. Jesus is the Son of God who would grow up to do amazing things. His parents on earth were Mary and Joseph. Heyo. Jesus was born in a barn because there was no room for him anywhere else in Bethlehem. On the night Jesus was born, there were some shepherds in the field keeping watch over their sheep. Suddenly, an angel appeared before them, and a bright light shone all around them. The shepherds were so scared, but the angel said, "Don't be afraid. Okay. I bring you good news that will bring great joy to all people. The Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David." Whoa, what? The angel told the shepherds that they would find Jesus in a barn, wrapped in strips of cloth, laying in a manger. Okay. Then the angel was joined by many, many other angels, and all of them sang, "Glory to God in highest heaven, and peace on earth to those with whom God is pleased." Then the angels returned to heaven, What just happened? and the shepherds said to each other, "Let's go to Bethlehem." Yeah. So they hurried to the village You say that. and found the baby Jesus laying in the manger. Wow.
After seeing Jesus, the shepherds told everyone what had happened and what the angel had told them about the baby Jesus. Everyone who heard the shepherd's story were amazed. Mary made sure she remembered all these things and thought about them often. Then the shepherds went back to their sheep and praised God for all they had seen. The baby was exactly who the angel had told them he was, the Savior of the world, the Son of God. Nah adik-adik, bagus banget videonya. Itu sama-sama mengingatkan kita bahwa benar loh ada gembala-gembala yang menghampiri bayi Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus itu lahir. Nah tapi ketika orang Majus datang, nah itu belum tentu tuh pada hari itu juga. Karena orang Majus itu kan datangnya dari timur. Jadi Bible atau Alkitab dia nggak bilang langsung kalau misalnya orang Majus itu datang pada hari itu juga. Kemungkinan besar Tuhan Yesus sudah sedikit lebih besar ya ketika orang Majus itu datang. Gitu ceritanya. Nah adik-adik, selain ini Candy Cane mengingatkan kita akan gembala-gembala. Candy Cane ini juga kalau kita dibalik jadi huruf apa? J. Nah Candy Cane ini kan awal mulanya tuh dari luar negeri ya. Jadi orang luar negeri itu bilang Yesus itu atau Tuhan Yesus itu dengan sebutan Jesus. J-E-S-U-S, Jesus. Nah adik-adik kalau lihat Candy Cane jangan cuma lihat manisnya doang, dan juga jangan cuma lihat bentuknya yang seperti tongkat. Tapi ketika kita balik ada apa? Ada huruf J, artinya Jesus. Artinya Candy Cane ini mengingatkan kita akan Tuhan Yesus. Dan Natal itu bukan Natal kalau tanpa Tuhan Yesus. Natal itu hanya berarti kalau ada Tuhan Yesus. Nah bukan hanya itu saja adik-adik, selain ya tongkat ini seperti tongkat gembala, permen tongkat ini seperti tongkat gembala. Jika dibalik hurufnya J seperti Jesus, tapi warna dari Candy Cane ini yang paling biasa, yang paling normal, yang paling sering dilihat orang-orang itu warna merah dan putih. Bisa nggak Cici challenge kalian semua? Ketika kalian melihat Candy Cane, kalian ingat bahwa warna merah ini melambangkan apa? Melambangkan darah Tuhan Yesus ketika dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus hari ini lahir bagimu, ya kan? Tuhan Yesus lahir datang ke dunia, padahal Tuhan Yesus itu adalah Allah. Padahal Tuhan Yesus adalah Allah yang hebat. Padahal Tuhan Yesus itu adalah Allah pencipta langit dan bumi, ya kan? Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, mereka Tritunggal. Jadi mereka itu adalah satu. Mereka tugasnya itu banyak, tapi mereka adalah satu. Jadi Tuhan Yesus, Allah Bapa, mereka itu sama. Nah, adik-adik coba kalian pikir. Warna merah ini melambangkan darahnya Tuhan Yesus yang baik banget, mau mati loh buat kita. Jadi ketika kita mengaku dosa kita, Tuhan menebus kita. Nah, yang putih ini Tuhan menyucikan karena dia itu suci. Awalnya adik-adik, sesuatu yang suci sama sesuatu yang berdosa itu terpisahkan, separated, ya kan? Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Membuat jembatan adik-adik. Jadi kita disucikan, jadi kita menjadi suci. Asalkan apa? Kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Allah, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Itu dia artinya, merah untuk darah dan putih untuk menyucikan. Nah, kita buka Alkitabnya di Roma 3 ayat 23. Nah, Ci udah pegang nih Alkitabnya. Kita sama buka ya, Roma 3. Roma 3 ayat 23. Pasti udah pada tahu nih yang suka baca ayat hafalan. Sama-sama kita baca ya, 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Adik-adik minta maaf aja tuh gak cukup loh. Kalian dosanya dihapuskan. Kalian berbuat salah, terus kalian bilang, oh gak apa-apa Ci, aku berbuat salah, nanti aku tinggal minta maaf. Nanti pasti gak bakal diomelin. Nah adik-adik, orang yang ngomong seperti itu artinya kita gak tahu sama konsekuensi yang sesungguhnya. Harusnya kita masuk ke lake of fire. Kita itu berdosa, kita tuh gak layak di kerajaan surga. Maka itu adik-adik,
kita sama-sama percaya bahwa kita itu telah kehilangan kemuliaan Allah, bahwa kita itu berdosa. Makanya itu kita perlu Tuhan Yesus. Makanya itu kita memperingati hari Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Adik-adik, kalau kita terima Tuhan Yesus, dosa kita dihapuskan. Dan hal ini yang membuat Natal kita menjadi bahagia. Dan hal ini yang membuat Natal kita jadi bergembira. Nah adik-adik, satu ayat yang sering dibacakan pada saat Natal, pada ayat hafalan, ayat mas yang benar-benar penting, ayat mas yang sering-sering kita hafalin, itu terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Mau kita baca sama-sama? Yuk kita buka Alkitabnya lagi. Nah, kita buka ya, Yohanes 3 ayat 16. Pasti banyak yang sudah hafal kan? Harusnya Cici gak usah buka Alkitab nih, semua udah pada hafal nih. Karena banyak yang udah pernah, maksudnya Cici, karena banyak ya yang udah hafalin ayat hafalan dari Yohanes ini. Yuk sama-sama kita baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada amin adik-adik? Amin. Nah adik-adik, seru kan mengetahui tentang si candy cane itu. Nah adik-adik, tanggal 25 Cici akan kembali lagi nih ceritain kalian tentang simbol Natal yang kalian sering lihat tapi mungkin kalian belum tahu nih artinya apa. Tapi sebelum itu, dudukan kepala. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau nyanyikan satu lagu ini, Happy Birthday Jesus. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Kalau adik-adik mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tuhan Yesus, kalau adik-adik mau menerima Tuhan sebagai juru selamat adik-adik, adik-adik taruh tangan adik-adik di dada dan kita akan berdoa bersama-sama. Ikuti Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau lahir ke dunia untuk aku. Terima kasih Engkau telah mati di atas kayu salib untuk aku juga. Saat ini Tuhan, aku mau berubah
Aku mau turut perintah-Mu. Aku mau dengar-dengaran kepada orang tua agar supaya pengorbanan-Mu selalu ada dan nyata dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi atas kelahiran-Mu. Kami mengucap syukur punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini Cici yang mau berdoa buat kalian ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk adik-adik yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengetahuan yang Kau berikan kepada kami. Buat kami ketika merayakan Natal bukan hanya fokus kepada dekorasi Natal, bukan hanya fokus kepada hadiah-hadiah Natal, melainkan mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang lahir ke dunia ini dengan pengorbanan yang luar biasa. Engkau mau datang ke dunia yang penuh dengan dosa ini untuk menyucikan kami semua. Tuhan, kami gak layak Tuhan diselamatkan, tapi Engkau tetap menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur Yesus, kami mengucap syukur Allah Bapa, kami mengucap syukur Roh Kudus. Sekarang kami mau serahkan kelanjutan dari acara kami ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang beracara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah, sampai ketemu tanggal 25 ya. Jangan lupa stay tune jam 9. Shalom semuanya, hari ini kita akan menghafal ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Yesaya 9 ayat 5. Nah, tapi di sini ada titik-titik yang kosong nih. Nah, kita mau sama-sama cari ayat yang tertinggal. Oke, sebab titik-titik untuk kita. Kira-kira yang mana ya? Ini, atau yang ini? Ya, jawabannya adalah seorang anak telah lahir. Kita tempel ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang titik-titik. Seorang apa ya? Jawabannya adalah putra. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Titik-titik ada di atas bahunya. Kira-kira apa ya? Ya, benar banget. Jawabannya adalah lambang pemerintahan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, titik-titik, Bapa yang kekal, dan titik-titik. Jawabannya apa ya? Ya, benar banget. Jawaban di sini adalah Allah yang perkasa, dan yang terakhir adalah Raja Damai. Yuk kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan ini. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kalian semua pintar-pintar. Kreativitas Chemsi Kids GSGA. Shalom adik-adik semua, hari ini kita akan membuat kreativitas Santa Claus dari kertas origami. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1 lembar kertas origami berwarna merah dan 1 buah spidol. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu kertas origaminya yang seperti ini, lalu kita lipat menjadi bentuk segitiga. Seperti ini ya. Nah, setelah dilipat, kita bisa buka dan hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita lipat bagian ujung ini ke tengah sini. Begitu juga dengan sebelah yang kiri. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya adik-adik. Ini. Nah, setelah itu kita lipat bagian ujung ini ke bagian ujung yang ada di sebelah sini.
Nah, sehingga berbentuk seperti ini. Oke, setelah itu kita balik. Nah, setelah kita balik, ujung ini kita tempelkan ke bagian ujung yang di sebelah sini. Nah, setelah jadi seperti ini, bagian sebelah kanan dan bagian sebelah kiri ini kita lipat ke belakang. Ini juga ya. Oke, untuk mempercantik, kita akan lipat bagian ujungnya sedikit seperti berbentuk topi. Nah, sudah jadi deh. Sekarang kita akan buat mata dan mulutnya. Pakai spidol hitam ya. Oke, udah jadi deh Santa Claus-nya. Kalian bisa bikin bermacam-macam warna ya. Selamat mencoba. Halo, apa kabar semuanya? Kalian pasti sudah mendengar firman Tuhan yang begitu menarik sekali. Ingat, semua sesuatu yang kita miliki ada artinya. Dan Natal ini pastinya bukan hanya sebuah kemeriahan. Di pandemi ini, anak-anak atau adik-adik semuanya harus tetap semangat. Jangan lupa berdoa, baca Alkitab, itu penting banget. Dan Pak Gembala pasti yakin kalian akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya semangat terus dan selalu berdoa. Jangan pernah lupa, tetap setia, berdoa dan baca Alkitab. Dan kiranya Tuhan Yesus pasti memberkati kita semuanya. Dan tidak lupa, tetap setia dalam melayani Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah diberkati sepanjang ibadah, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami semua diberkati. Kasih-Mu melimpah-limpah atas kami, dan Engkau selalu pelihara dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus akan menyertai, Tuhan Yesus akan hadir selalu dalam kehidupan kami, dan merema bahkan menjadi berkat buat kami semuanya. Kami akan sambut tahun 2021 dengan penuh gairah, dengan penuh semangat. Kami berdoa Tuhan supaya COVID-19 ini berakhir, dan Indonesia dipulihkan, keluarga kami juga dipulihkan, pekerjaan papa mama juga dipulihkan, dan belajar di sekolah juga kami boleh kembali menjadi normal. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kami selalu memuji dan mengucap syukur. Dan tidak lupa kami selalu berdoa mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Selamat hari Natal Tuhan Yesus. Selamat hari Natal Bapa di surga. Selamat hari Natal Roh Kudus. Kami terima segala kasih dan anugerah-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta manifestasi Roh Kudus tetap tinggal diam di dalam kehidupanmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sama papa mama. Selamat hari Natal. Jangan lupa tanggal 25 Desember bisa hadir dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Natal dan tahun baru. Haleluya.